Part 24. Setengah mati. Kenapa diam saja? Sejak kapan kalian ada di negara ini? Kulihat kalian hidup dengan baik. Lalu kenapa tidak ada satupun yang menghubungi aku? Tanya Riley. Kedua matanya makin nampak berkaca-kaca. Tak ada yang tahu bahwa dadanya terasa begitu sesak. Bahkan untuk mengajukan pertanyaan itu saja Riley kesulitan untuk bicara. Makin terasa tercekat di tenggorokan saat dia ingin bertanya tentang Liam. Apakah benar Liam Anderson yang tertulis sebagai pemilik restoran ini adalah Liam yang selama ini telah dia anggap mati? Riley tidak sadar bahwa saat dia berkedip ada sebulir air bening yang jatuh. Air mata dan pertanyaan bertubi yang membuat Harley makin kebingungan. Bukan tidak memberi kabar, tapi mereka selalu memantau keadaan sang ratu mafia. Mereka hanya sedang memantaskan diri untuk bersanding dengan keluarga Aditama yang terhormat. Franz melihat saat Riley bicara dengan Harley. Dia tahu kedatangan Riley kali ini tak bisa mereka abaikan. Lantas saat itu juga Liam membuat pengumuman melalui speaker di sana untuk semua pengunjung diharapkan pulang. Restoran akan segera tutup. Harley hanya mampu menelan ludah kasar saat mendengar pengumuman itu. Tapi Riley sepertinya tidak mendengar apa-apa. Dia terus menatap Harley berharap semua pertanyaannya mendapatkan jawaban. Riley bahkan masih saja mematung di sana saat orang-orang mulai keluar meninggalkan restoran tersebut. Kenapa diam saja, Har? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Tuntut Riley. Sebuah kesialan bagi Harley jadi orang pertama yang berhadapan dengan gadis ini. Keringat dingin bahkan mulai keluar. Tangannya terasa begitu basah ketika memegang alat pel di tangannya. Harley takut salah bicara. Apalagi pembahasan tentang bagaimana caranya bersikap jika tak sengaja bertemu dengan Nona Riley Aditama belum ada dalam rapat internal mereka. Dan karena Harley hanya diam saja, Riley jadi melongok ke belakang tubuh pria itu. Tatapannya lurus melihat ke arah Rico dan Sergei. Dek. Dua pria itu hanya bisa pasrah. Sangat tahu bahwa saat ini giliran mereka yang ditanya. Riley melangkah lagi sampai berdiri di depan meja kasir. Franz dan yang lainnya berdiam diri di dapur. Meski mereka pun terlihat oleh Riley dari kaca besar sebagai dindingnya. Rico. Sergei. Kenapa kalian semua diam? Kenapa tak ada satupun yang memberiku kabar? Kalian jelas tahu bahwa aku ada di kota ini. Tanya Riley. Dia mulai frustrasi. Setelah semua yang terjadi di antara mereka, bukankah mereka keluarga? Bukankah Riley bagian dari Black Venom? Franz. DANSEL. Keluar kalian. Pekik Riley. Kini tumpah sudah air matanya. Atau aku akan hancurkan restoran ini. Pekik Riley lagi. Dia sungguh tidak sabar menunggu Franz dan Dancel keluar. Jadi Riley lebih dulu mengambil kursi terdekat dan mulai membantingnya membabi buta di atas meja. Brak. Suara itu begitu keras. Terlebih bukan hanya sekali Riley membanting. Dia terus menghancurkan semua untuk meluapkan semua sesak yang selama ini dia tanggung sendirian. Brak. Dan tiap suara riuh itu terdengar. Seluruh anggota Black Venom hanya mampu terdiam dan gemetar. Telah lama sekali mereka tidak beraksi dalam kekerasan seperti itu. Terbiasa melayani semua orang membuat mereka begitu takut melihat kemarahan Riley. Mau tidak mau. Akhirnya Franz dan Dancel menghadap. Nona. Panggil Franz dan seketika menghentikan semua amukan Riley. Brak. Riley membuang kursi yang dia pegang. Berjalan seperti orang putus asa ke arah Franz dan Dancel. Jangan basa-basi. Katakan apa Liam masih hidup? Tanya Riley. Setelah mengajukan pertanyaan itu dia menggigit bibir bawahnya kuat.
setengah mati ketakutan mendengar jawaban Franz. Saat Riley datang ke restoran, Liam sedang tidak ada di sana. Dia langsung pulang ke mansion setelah pertemuannya dengan Reza. Dan pria itu jadi sangat terkejut ketika salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Riley datang ke restoran. Tanpa pikir panjang, Liam segera mengemudikan mobilnya dengan cepat menuju ke sana. Dia bahkan sampai menerobos lampu merah. Liam sudah tidak bisa berpikir jernih. Kepalanya penuh dengan Riley dan Riley. Menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Dan ketika Liam sudah tiba di restoran, keadaan di sana sudah sangat kacau. 3 kursi dan 2 meja hancur berantakan. Dia tahu pasti penyebabnya adalah sang calon istri. Liam pun melihat dengan jelas saat kekasihnya itu menatap tajam pada Franz dan Denzel, sampai tak menyadari kedatangannya. Terlebih posisi Riley juga memunggungi arah pintu masuk. Telinga Riley tak berfungsi dengan baik. Dia tak mau mendengar apapun selain jawaban Franz tentang Liam. Apakah pria itu masih hidup? Sementara anggota Black Venom yang lain langsung menghembuskan nafas lega saat melihat sang bos datang. Mereka seperti melihat pawang sang ratu mafia. Dengan langkah kaki lebar dan cepat, Liam menghampiri Riley. Bahkan langsung menyentuh tangan wanita itu. Liam berniat menarik Riley dan dipeluknya erat. Tapi tentang Riley, selalu terjadi di luar kendalinya. Selalu bertentangan dengan semua rencana. Riley yang sedang dalam keadaan marah dan gamang tak tinggal diam saat tangannya disentuh oleh seseorang. Dia justru menggunakan semua kekuatannya untuk balok mencekal tangan itu, melintirnya dan dibanting kuat ke lantai. Sampai menimbulkan suara yang cukup kuat. BRUGH. Bos. Pekik semua anggota Black Venom bersamaan. Franz dan Denzel pun hanya mampu mendelik dan mundur selangkah. Bos Liam saja mampu dibanting dengan mudah oleh Riley. Lalu apa kabar mereka? Kemarahan seorang wanita adalah sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Apalagi Riley adalah wanita yang spesial. Wanita yang tak boleh terluka. Itulah perintah yang bos. Itu artinya mereka tak bisa membalas untuk menyerang dan hanya bisa pasrah. Dan mendengar semua orang berteriak bos. Akhirnya Riley menatap pria yang telah dibantingnya dengan kuat. Riley sontak mendelik. Dia sangat terkejut sampai menutupi mulutnya yang menganga menggunakan kedua tangan. Di hadapannya, terlihat jelas Liam yang merintih kesakitan. Dek, Liam, batin Riley. Belum apa-apa air mata itu menggenang lagi. Dia hanya mampu memanggil di dalam hati. Tak kuasa untuk menyebutkan nama itu secara langsung. Benarkah ini nyata? Benarkah ini bukan mimpi? Benarkah ini Liam? Sangat banyak pertanyaan yang tak terucap. Sampai Liam bangkit sendiri dan merasakan sakit di kaki kiri. Meski kakinya telah sembuh, tapi tetap saja akan terasa nyeri ketika mendapatkan benturan yang kuat. Liam kini berdiri tepat di hadapan kekasihnya. Di depan Riley yang masih terkejut melihat dia. Dan di saat semua perhatian Riley tertuju pada sang bos, Franz dan Denzel mengambil kesempatan itu untuk pergi. Kini semua anggota Black Venom mengurung diri di dalam dapur. Ril, panggil Liam. Tapi Riley malah mundur satu langkah. Benar-benar tak menyangka semuanya nyata. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kemarilah, ucap Liam lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan maju mendekat. Riley makin mendelik. Suara itu terdengar begitu hangat. Suara yang dia rindukan. Dan ketika Liam akhirnya berhasil memeluk tubuhnya, air mata Riley pun jatuh lagi. Kamu masih hidup? Tanya Riley lirih. Lalu dijawab Liam dengan pelukan yang semakin erat. Awalnya pelukan Liam memang terasa lebih kuat.
Tapi di saat Riley mulai membalas pelukan itu, Riley jadi memeluk semakin erat. Dia hirup dalam-dalam aroma tubuh Liam. Sampai hatinya yang selama ini terasa begitu dingin mulai perlahan jadi menghangat. Tangis Riley yang awalnya tidak bersuara, kini perlahan mulai terdengar sesenggukannya. Kamu selamat dari bom itu. Lalu kenapa tidak memberitahu aku? Apa aku tidak penting bagimu? Apa semua yang telah kita lewati bersama sedikit pun tidak berarti untukmu? Lalu kenapa memelukku seperti ini? Lepaskan. Kalau begitu lepaskan aku. Pekik Riley. Dia bicara meminta untuk dilepaskan. Tapi gadis itu tidak mendorong Liam untuk menjauh. Riley hanya terus memukul tubuh Liam sesuka dia. Terus dipukul dan Liam hanya bisa pasrah. Tanpa sedikit pun melepaskan pelukannya pada sang wanita. Di saat Riley sedikit tenang, Liam mulai mengendurkan pelukannya. Sampai mereka bisa saling memandang satu sama lain. Anggota Black Venom yang melihat adegan itu sontak langsung balik badan. Tak ingin melihat yang lebih jauh. Dan dilihat dari jarak sedekat ini Riley makin cantik saja. Meskipun hidungnya sudah penuh dengan ingus yang sejak tadi ditarik oleh wanita itu agar tidak jatuh. Satu tangan Liam bergerak naik untuk mengelus wajah Riley secara langsung. Juga menghapus air mata yang terus jatuh. Maaf karena aku butuh waktu yang cukup lama untuk menunjukkan diri padamu seperti ini. Tapi percayalah, selama ini aku selalu melihatmu dari jauh. Jahat. Balas Riley dengan cepat. Bicara sesenggukan dan tenggorokan yang tercekat. Selama ini aku kira kamu sudah mati. Balas Riley gamblang. Dia pukul lagi dada Liam. Dan Sel memberiku nomor palsu. Jadi aku tidak tahu lagi kabar kalian. Bagaimana? Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup dengan tenang di saat aku melihat dengan jelas bom meledak bersamamu? Tahu begitu lebih baik aku saja yang mati Emma. Ucapan Riley terputus saat Liam dengan cepat membungkam mulutnya dengan sebuah ciuman. Ciuman yang begitu kasar dan menggebu-gebu. Seolah mereka tak memiliki waktu. Riley tak bisa menghindar. Karena Liam menyekap tubuhnya dengan kuat. Menahan kepalanya erat. Tak ada yang boleh melepaskan ciuman ini. Ciuman rindu yang begitu dalam. Ciuman yang akhirnya berhasil menghentikan tangisan Riley. Namun semua kehendak Liam selalu saja ada yang menghalang. Di saat lidahnya nyaris masuk lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara deheman seorang pria yang begitu berat. Dehem seorang polisi. Hingga akhirnya berhasil melepaskan ciuman itu pula. Riley sangat terkejut dan malu. Sementara Liam menatap tajam polisi tersebut. Maaf Tuan. Mobil Anda terdata melanggar aturan lalu lintas. Jelas polisi itu tanpa basa-basi. Dialah yang telah mengejar Liam sampai ke sini. Di saat pria itu dengan entengnya menerobos lampu merah. Sampai nyaris ada sebuah kecelakaan di sana. Liam membuang nafasnya kasar. Ada saja. Geramnya di dalam hati. Tunggu sebentar. Silahkan duduk lebih dulu. Jawab Liam. Polisi itu justru melihat ke arah kursi dan meja yang hancur. Namun kemudian dia duduk di paling ujung yang kondisinya masih baik. Setelah polisi itu menjauh dari mereka, Liam kembali fokus menatap kekasihnya. Bahkan kini menangkup wajah Riley menggunakan kedua tangan. Aku tadi menerobos lampu merah. Jadi, pergilah ke ruang kerjaku lebih dulu di saat aku menyelesaikan urusan ini. Minta Franz untuk mengantarmu ke ruanganku. Titah Liam. Riley mengangguk patuh. Dia pun memiliki banyak urusan dengan Franz pula. Tidak, bukan hanya Franz, tapi juga Denzel dan semua anggota Black Venom. Saat Liam menemui polisi itu,
Rilly pun menatap ke arah dapur dengan bibirnya yang tersenyum miring. Rilly melangkah dengan langkah kaki lebar. Dia akan membuat perhitungan dengan semua anggota Black Venom. Jika diingat-ingat, Ella mengatakan tentang restoran BVFC sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Itu artinya Liam dan anggota Black Venom telah lama berada di Indonesia. Dan betapa teganya tak ada satupun yang menunjukkan muka di depan dia. Terlebih Dancel. Apakah pria itu lupa jika telah memberikannya nomor palsu? Astagfirullahalazim. Tiap kali ingat itu rasanya Rilly geram sekali. Rasanya dia ingin memutar waktu dan mengulangi kejadian saat dia bertukar nomor ponsel dengan Dancel. Lalu coba menghubungi nomor itu dulu untuk memastikan apakah nomornya aktif atau tidak. Tapi sayangnya waktu tidak bisa diputar. Jadi sekarang dia akan membuat perhitungan dengan pria itu. Tanpa mengetuk pintu, Rilly langsung memutar ganggang pintu dapur. Untungnya pintu tidak dikunci. Namun semua anggota Black Venom kaget bukan main saat mendengar pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Dan makin tersentak saat melihat nona muda Rilly sudah ada di sini. Kenapa? Terkejut. Aku lebih terkejut melihat kalian semua di sini. Ucap Rilly. Bicara dengan nada penuh hinaan. Dancel. Maju ke hadapanku. Titah Rilly pula. Tidak perlu basa-basi karena dia sudah merasa gila lebih dari 1 tahun lamanya dan sekarang dia tidak akan menahan diri lagi. Astaga. Wanita ini. Apa dia masih mengingat tentang nomor palsu itu? Batin Dancel merana sendiri. Sementara anggota Black Venom yang lain mulai merasa lega karena bukan nama mereka yang dipanggil. Franz bahkan membuang nafasnya dengan sangat jelas. Dengan wajah yang menunduk, Dancel pun menghadap. Rilly mengepalkan tangan kanannya kuat. Lalu melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat sebanyak amarah yang selama ini terpendam. BUGH. Dancel yang tidak dalam keadaan siap langsung tersungkur dengan mudahnya ke atas lantai. Menabrak meja perlengkapan dapur hingga menimbulkan suara riuh yang begitu gaduh. Anggota Black Venom yang lain tentu sangat terkejut melihat adegan itu. Tapi mereka bisa apa selain pasrah. Franz, sekarang giliranmu. Ucap Rilly. Wanita itu tersenyum miring seolah siap mengeksekusi. Dan saat Franz maju bukan tangan Rilly yang menyerang. Namun kakinya dengan tendangan kematian. BUGH. Tendangan itu begitu menusuk seperti senjata tajam. Sakit sekali. Franz adalah orang kepercayaannya Liam. Tangan kanan Liam. Di saat hubungannya dengan Black Venom terputus pastilah atas perintah pria itu. Terakhir Rilly mengambil spatula di atas kuali yang masih berlumur minyak. Satu persatu dia menyerang anggota Black Venom yang lain sampai membentuk cap spatula yang sangat jelas. Dalam sekejap saja dapur itu begitu berantakan. Begitu gaduh bahkan sampai terdengar oleh Liam dan sang polisi di luar sana. Astaga, ada apa di dapurmu? Bukankah kita harus memeriksanya? Tanya polisi itu saraya berulang kali melongok ke arah dapur. Dia menatap dengan cemas. Namun Liam menanggapinya dengan begitu santai. Tidak perlu. Kita selesaikan saja urusan ini. Balas Liam. Dia tahu bahwa di dalam dapur sang calon istrinya tidak akan terluka. Semua anak buahnya takkan ada yang berani melukai Rilly. Meski hanya sebuah goresan kecil. Prang. Brak. Piar. Auh. Ampun Ril. Pekik Sergei. Tanpa sadar memanggil Rilly dengan namanya. Bukan nona seperti yang diperintahkan oleh Liam. Dan sialnya saat itu Liam masuk. Jaga bicaramu. Sekarang Rilly adalah calon istriku. Panggil dia nona. Ucap Liam dengan suara dingin dan posesif. Tak terima ada orang lain memanggil Rilly seakrab itu.
Liam tidak sadar jika ucapannya membuat Riley diam-diam tersenyum. Dua kata calon istri, seperti hujan yang menghapus semua kabut amarah di dalam hatinya. Jadi aku calon istrimu? Tanya Riley. Saat ini dia sedang bersusah payah untuk menyembunyikan rasa bahagia di dalam hatinya. Dia tidak ingin terlalu kentara bahwa sudah sangat mencintai Liam. Bibir Riley yang tadi mengulum senyum, kini sudah mulai nampak biasa, bahkan menanyakan pertanyaan itu dengan suara yang terdengar sedikit dingin. Liam dan semua anggota Black Venom sontak menatap ke arah wanita cantik itu. Tidak. Bagi anggota Black Venom kini wanita itu bukan lagi terlihat cantik tapi mengerikan. Liam tidak langsung menjawab pertanyaan sang calon istri. Dia lebih dulu berjalan hingga berdiri tepat di hadapan Riley. Kap. Tanpa banyak kata Liam langsung mengecup bibir wanitanya yang begitu seksi. Makin seksi saat Riley terlihat marah seperti ini. Itu hanyalah sebuah kecupan singkat. Namun sudah berhasil membuat Riley dan anggota Black Venom yang lain mendelik. Astaga ya Tuhan. Bos Liam. Pekik seluruh anak buahnya di dalam hati. Bagaimana bisa dengan gamblangnya sang tuan menunjukkan adegan sensitif seperti itu? Mereka semua adalah pria dewasa. Tak dipungkiri ketika melihat adegan seperti itu secara langsung mereka pun terpengaruh sampai berdesir tubuhnya. Jika bisa rasanya ingin sekali mereka menendang bokong sang bos. Ayo ikut aku. Ajak Liam. Dia menggenggam erat tangan Riley. Menautkan jemari mereka hingga saling melekat tanpa jarak. Dan sebelum benar-benar pergi, Liam lebih dulu bicara dengan seluruh anak buahnya. Bereskan restoran. Setelahnya pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Ucap Liam. Suaranya terdengar cukup hangat. Franz dan Denzel sampai memar wajahnya. Beberapa anggota juga nampak mengeluarkan darah di sudut bibir. Melihat itu semua Liam sebenarnya was-was. Itu artinya dia tidak boleh membuat Riley marah lagi. Baik Tuan. Jawab semua orang kompak. Namun entah kenapa Riley tak suka mendengarnya. Jadi dia tetap menatap sinis pada seluruh anggota Black Venom. Sedikit pun tak merasa iba telah membuat semua orang babak belur. Itu hanya luka di bagian luar. Sementara selama ini Riley harus menanggung luka batin sendirian. Selalu merasa bersalah atas kematian Liam. Selalu terpuruk saat memikirkan bagaimana nasib semua anggota Black Venom. Apakah semuanya hidup baik-baik saja? Tapi ternyata semua rasa cemas dan khawatirnya percuma. Sial, geram Riley. Andai tangannya tidak digenggam oleh Liam pasti dia akan segera mengajar orang-orang itu. Riley mungkin bisa memaafkan. Tapi selamanya dia tidak akan pernah lupa. Liam menarik Riley untuk keluar dari dapur. Namun tatapan Riley tetap tertuju pada seluruh anggota Black Venom sampai benar-benar hilang dari sana. Astaga. Akhirnya mereka pergi juga. Tapi aku merasa hidup kita tidak akan tenang mulai sekarang. Ucap Sergei seraya mengelus dadanya merasa lega. Lega Riley telah pergi. Denzel menelan ludah kasar. Franz tak bisa berkata-kata. Ayo kita bereskan restoran. Setelahnya sama-sama ke rumah sakit. Putus Rico. Aku ke kamar mandi dulu. Aku tadi kencing sedikit. Ucap Harley. Saking takutnya jadi orang pertama yang berhadapan dengan Riley, Harley sampai terkencing-kencing. Astaga. Pantaslah aku mencium aroma yang tidak enak. Balas yang lain meledek. Harley tak peduli. Dia langsung pergi. Dan di saat seluruh anggota Black Venom mulai beres-beres, Liam membawa Riley untuk naik ke ruang kerjanya. Awalnya mereka jalan beriringan. Namun ketika sudah tiba di lantai 3, Liam langsung menggendong Riley seperti bayi koala.